Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, sebuah kebahagiaan pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama karya besar Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebuah karya yang sekali lagi telah terbukti merubah perjalanan hidup seorang muslim dari mengarah ke neraka menuju mengarah ke surga, merubah perjalanan hidup seorang muslim dari orang-orang yang tidak memiliki tujuan menjadi orang-orang yang memiliki tujuan, yaitu mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari kedamaian dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kitab yang bernama Riyadhus Shalihin, Taman Orang-orang Soleh. Dan sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa karakter kitab ini adalah kitab maraton. Jangan berpikir bahwa kita bisa berubah melalui kitab ini hanya dengan modal mengikuti 1, 2, 3 kajian saja. Ini kitab atau ini karya harus dikaji secara rutin dalam waktu yang tidak singkat. Memang tidak mudah, tapi jika kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk istiqomah, lalu kita kuatkan tekad kita, lalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perubahan itu nyata. Dan akan ada banyak hal indah yang terjadi dalam kehidupan kita. Para ulama memberikan kaidah man thabata nabat, barang siapa yang konsisten, kokoh mengerjakan satu titik, konsisten di sebuah amal soleh, maka ia yang akan tumbuh. Ia akan tumbuh menjadi pribadi yang bertauhid. Ia akan tumbuh menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang beramal soleh. Maka hadirin Allah muliakan, perlu kita camkan terus bahwa kitab ini harus dikaji secara rutin jika kita ingin merasakan efek positifnya. Dan begitulah obat secara umum. Secara umum kaidah obat adalah diminum bukan 1 kali. Kalau kita ingin mendapatkan efek panjang, sebuah treatment gak cukup hanya 1 kali. Sebuah workout itu gak cukup hanya 1 kali. Kita harus istiqomah, dan istiqomah. Dan begitulah kitab yang begitu fenomenal ini. Dan hadirin Allah muliakan, masih bersama Ka'ab bin Malik, sebuah kisah yang dicantumkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di hadis yang ke-21. Kisah yang menceritakan bagaimana Ka'ab bin Malik berada dalam kondisi segar, fit,
berada di peak performanya. Beliau punya kelapangan, beliau punya 2 tunggangan, dan beliau punya pengalaman. Tapi beliau gagal mengikuti perang Tabuk. Kesempatan itu di depan mata beliau, terbuka lebar. Yang beliau perlu lakukan hanya melangkah saja. Tapi melangkah tanpa taufik ternyata tidak bisa. Melangkah tanpa hidayah ternyata tidak bisa. Melangkah tanpa pertolongan Allah ternyata tidak bisa. Semudah apapun langkah tersebut. Maka beliau menunda sampai Nabi SAW bertolak dari Tabuk ke Madinah dan tiba di Madinah. Dan itu menunjukkan bahwa peluang beliau 100% tertutup. Hadirin yang Allah muliakan, kita sudah ceritakan di pertemuan yang lalu bagaimana beliau begitu sedih ketika mengetahui peluangnya 100% tertutup. Untuk menyusul sudah tidak mungkin. Nabi sudah bertolak dari Tabuk ke Madinah. Maka beliau benar-benar dirundung duka yang begitu mendalam. Dan rundungan duka itu ternyata bukan satu-satunya perasaan yang menyelimuti diri beliau. Beliau juga dihantui rasa takut. Bagaimana menghadapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau dirundung rasa kekhawatiran. Bagaimana menyampaikan alasan di hadapan sosok yang paling beliau kagumi, sosok yang paling beliau cintai, sosok yang paling beliau sayangi. Bukankah Allah dan Rasulnya harus lebih kita cintai dan sayangi dibanding seluruh manusia yang ada di dunia ini? Dan menghadapi sosok yang paling kita cintai dalam kondisi kita bersalah dengan beliau itu sangat sulit, sangat berat. Dan itu perasaan yang menghantui Ka'ab bin Malik. Hadirin yang Allah muliakan, timbul pergolakan antara jujur atau bohong, jujur atau bohong, jujur atau bohong. Lalu beliau minta nasihat dari orang-orang terpercaya beliau yang punya ilmu, punya pengalaman, punya kebijaksanaan, punya kematangan berpikir. Sampai pada satu titik beliau membuat sebuah kesimpulan bahwa saya tidak mungkin bisa selamat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau demikian tidak ada opsi kecuali kejujuran. Fa'ajma'tu sidqahu, maka aku kumpulkan kekuatanku untuk bersikap jujur. Wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima. Hadirin yang Allah muliakan, hari yang sangat mendebarkan bagi diri Ka'ab pun datang. Di pagi hari Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah setelah 3 bulan melakukan perjalanan ke Tabuk dan kembali lagi. Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid faraka'a fihi rak'atain thumma jalasa linnas. Dan Nabi SAW jika tiba dari sebuah perjalanan, tiba dari sebuah safar, maka beliau akan memulai dengan masjid. Beliau sholat 2 rakaat, lalu beliau bertemu dan duduk bersama manusia. Dan ini salah satu sunnah Nabi SAW sebagaimana dijelaskan para ulama kita. Salah satu sunnah Nabi SAW ketika kita pulang dari safar, pulang dari perjalanan, maka hendaknya tempat yang pertama kali kita tuju adalah masjid sebelum yang lain. Mau kita mau langsung pulang ke rumah atau kita mau langsung melanjutkan agenda
kerjaan, meeting, atau langsung ke kantor, atau pergi ke sebuah tempat dan menjalani aktivitas di tempat kita atau di kampung kita atau di kota kita pada saat itu. Pulang dari safar, pulang dari perjalanan, pulang dari traveling, atau pulang dari mudik misalnya, atau pulang dari umrah atau haji atau liburan, maka yang pertama kali dituju adalah masjid. Ini tuntunan Nabi SAW. Memangnya wajib? Tidak wajib. Tidak wajib. Barang siapa nggak pernah melakukan ini, dia tidak berdosa. Tapi ini sunnah yang sayang untuk dilewatkan. Sunnah yang sayang untuk dilewatkan. Beliau mulai dengan masjid. Sebagian para ulama menjelaskan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah selamatkan kita dari perjalanan. Kalau kita naik pesawat, Allah selamatkan kita dari turbulensi yang begitu luar biasa misalnya. Allah daratkan kita dengan sehat walafiat, nggak ada kendala, bisnis kita lancar dalam perjalanan bisnis tersebut, atau studi kita berjalan baik, liburan kita menyenangkan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara bersyukur yang pertama kali kita datangi adalah rumahnya Subhanahu wa taala. Yang pertama kali kita datangi adalah rumahnya Subhanahu wa taala, rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum yang lain, sebelum ke kantor, sebelum balik ke rumah kita atau sebelum yang lain, maka mulailah dengan masjid. Mulailah dengan masjid. Ini penting. Lalu kerjakan sholat 2 rakaat. Sampai masjid ngapain? Tidur? Bukan, sholat 2 rakaat. Habis itu silakan beraktivitas. Silakan ketemu, berinteraksi, silakan. Makanya kan sholat 2 rakaat, tsumma jalasa linnas. Lalu beliau duduk bertemu dengan manusia. Kan seperti itu ya. Ketika kita ini ya ketemu, udah tiba nih, kita dapat misi misalnya dari kantor ke kantor, yang pertama kali kita tuh misal bos kita dulu, sebelum ketemu yang lain tuh bos dulu, jangan bos di terakhir, kecuali kalau dia nggak punya atau dia nggak punya waktu ketemu kita. Nah begitu selesai semua perjalanan, Rob kita dulu yang kita temui, dalam tanda rumahnya dulu yang kita kunjungi sebelum yang lain. Lalu salat 2 rakaat, lalu silakan lanjutkan aktivitas, mau tidur, mau istirahat, mau pulang, mau kerja lagi, mau meeting, mau ketemu orang, mau lunch, mau segala macam, terserah. Ke masjid dan salat 2 rakaat. Hadirin yang Allah muliakan, falamma fa'ala dzalika ja'ahul mukhallafun. Dan ketika Nabi SAW melakukan hal tersebut, dan ini yang biasa beliau kerjakan kalau pulang dari safar, bukan hanya hari itu aja. Maka saudaraku yang Allah muliakan, begitu beliau duduk bertemu dengan manusia, ja'ahul mukhallafun, maka datanglah orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk. Ya'tadziruna ilaihi wa yahlifun lah. Mereka mendatangi Nabi SAW dan mereka mengemukakan alasan-alasan mereka. Satu-satu dari mereka mengemukakan alasan masing-masing. Dan mereka tidak ragu untuk bersumpah. Yahlifuna lahu, mereka bersumpah ketika mengemukakan alasan itu. Wa kanu bid'an wa thamanina rajula. Dan jumlah mereka kurang 80-an orang. 80-an orang. Jadi mereka mengumumkan alasan, macam-macam alasannya. Ada yang bersuara, demi Allah ya Rasul, aku tuh pengen berangkat. Demi Allah ya Rasul, aku pengen berangkat. Nah, alasannya macam-macam. Jadi kalau misalnya kita ilustrasikan di kondisi kita gitu ya, kita nggak berangkat, terus ada yang bilang, demi Allah aku tuh pengen berangkat, tapi migrenku kumat. Satu lagi, demi Allah aku tuh pengen berangkat, tapi waktu itu vertigo. Nanti yang ketiga, demi Allah
Aku tuh pengen berangkat, tapi mahku kumat. Terus yang keempat, demi Allah aku tuh juga pengen berangkat. Siapa yang gak mau pengen berangkat? Tapi kan tahu kan, gigiku tuh 4 tuh bolong. Sakitnya minta ampun. Nanti ada yang alasan istri, aku tuh udah pengen berangkat, tapi istriku tuh drop, sakit, harus ada yang ngerawat. Semua kasih alasan. Bayangkan 80-an orang. 80-an orang. Dan semua alasan macam-macam. Dan mereka bersumpah. Mereka bersumpah. Agar Nabi percaya sallallahu alaihi wasallam. Agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima dan memaafkan mereka. Sehingga mereka nggak dihukum. Semua bersumpah. Waduh macam-macam nih. Hadirin yang Allah muliakan. Faqabila minhum ala niyatahum wa baya'ahum wastaghfara lahum wa kala sarairahum ila Allah Ta'ala. Itu jamaah, lihat bagaimana Nabi kita SAW. Itu 80-an orang diladeni satu-satu. Itu apa nggak capek dengerin semua orang ngomong? Dan luar biasa Nabi menerima uzur tersebut. Alasan yang dikemukakan mereka. Lalu meminta mereka untuk berjanji setia. Lalu berdoa agar Allah mengampuni dosa mereka. Dan menyerahkan hakikat mereka, rahasia mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana adab Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi orang-orang tersebut. Menghadapi orang-orang tersebut. Delapan puluhan orang. Semua kasih alasan macam-macam. Dan alasan itu semua dibuat-buat. Semua palsu. Karena mereka orang-orang munafik. Dan mereka berani bersumpah. Padahal mereka tidak punya alasan syar'i. Real mereka, hakikat mereka, tidak punya alasan syar'i. Sudah bohong. Jadi sudah nggak ikut berjuang pertama. Terus bohong, lalu bersumpah. Subhanallah, 3 masalah besar. Nggak ikut perjuangan bersama Nabi SAW, bohong dan bersumpah. Kita tahu masalah bersumpah masalah besar di dalam agama kita. Tapi begitulah orang-orang munafik. 80-an orang. Dan pertanyaan kita, emangnya Nabi nggak tahu mereka munafik? Nabi tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengerti. Nabi bukan orang bodoh. Hadirin yang Allah muliakan. Tapi lihat bagaimana cara Nabi menghadapi orang-orang munafik. Menghadapi musuh di dalam selimut.
orang-orang yang menampilkan kesan sahabat tapi menikam dari belakang, tidak mengikuti perjuangan, lalu beralasan macam-macam dan berani bersumpah terhadap hal tersebut. Hadirin yang Allah muliakan, betapa sabarnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di antara kita bisa ngadepin dengan elegan seperti Nabi? Kita tahu nih 80 orang ini musuh dalam selimut. 80 orang. 80 orang ini nggak mau berjuang bersama kita. Maunya enak-enak aja. Berjuang nggak mau. Terus 80 orang ini datang ke kita. Dan semua kasih alasan. Dan kita tahu raport mereka semua. Dan kita tahu ini bohong semua nih. Dan udah bersumpah. Siapa di antara kita bisa tetap tenang? Ya, semoga Allah ampuni. Ya, nggak apa-apa. Semoga Allah ampuni. Iya, nggak apa-apa. Semoga Allah ampuni. Ya, nggak apa-apa. Semoga Allah ampuni. Dan semoga Allah ampuninya tuh tulus, bukan nyinyir gitu loh. Tulus. Nggak, oh gitu. Oh, yang benar. Ya Allah ampuni. Kalau jujur Allah ampuni. Kalau nggak diatap sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak pakai sindiran-sindiran. Murni. Semoga Allah ampuni ya. Semoga Allah ampuni ya. Adapun hati urusan mereka dengan Allah. Hakikatnya biar mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya berharap Allah ampuni mereka. Subhanallah. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Kenapa Nabi beristighfar untuk mereka? Bukan hanya memaafkan loh. Level udah tinggi. Bukan hanya memaafkan. Memaafkan udah susah banget. Susah. Oh, kalau kita usir dia. Oh, ini musuh dalam selimut. Ini api dalam sekam. Ini pembenci di dalam barisan. Tapi Nabi SAW memaafkan. Dan bukan hanya memaafkan. Berdoa semoga Allah ampuni mereka. Semoga Allah ampuni mereka. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Di antara alasannya Nabi SAW berinteraksi dengan orang nggak pakai emosi, nggak pakai nafsu, tapi beliau berinteraksi dengan manusia, berinteraksi dengan teman, berinteraksi dengan musuh sekalipun. Musuh ini kan musuh dalam selimut, munafik kan musuh. Itu menggunakan wahyu. Menggunakan wahyu, bukan nafsu. Nabi menggunakan wahyu, bukan nafsu. Kalau nafsu sudah dihabisin, apa susahnya Nabi hukum mereka, cambuk mereka, atau mungkin penggal. Coba tanya seluruh tim keamanan sebuah negara, apa hukuman bagi musuh dalam selimut di sebuah negara? Apa hukuman musuh dalam selimut di sebuah negara? Apa hukumannya? Hukumannya kerja sosial? Enggak. Itu hukuman-hukuman serem-serem semua, jemaah. Hukuman berat. Ini musuh dalam selimut. Tapi bagaimana Nabi kita SAW menyikapi? Dengan wahyu. Nabi mengamalkan surat At-Taubah 80.
Coba buka surat At-Taubah 80. Istaghfir lahum. Aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum sab'ina marra falan yaghfirallahu lahum. Hadirin yang Allah muliakan. Istaghfir lahum. Maafkan mereka. Atau istaghfir lahum. Minta ampunan untuk mereka. Mohon maaf. Minta ampunan untuk mereka. Atau engkau tidak memberikan permintaan ampun buat mereka. Kalau engkau meminta ampunan untuk mereka 70 kali, maka Allah pun gak akan ampuni mereka. Tapi Allah gak melarang. Makanya kan ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, itu Nabi berdalil dengan ayat ini. Terus kata Nabi, fa'azidu ala saba'in. Kalau gitu, aku beristighfar aja lebih dari 70 kali. Semoga Allah ampuni. Gitu loh. Kan Allah bilang, istaghfir lahum. Mendoakan ampunan kepada mereka. Atau jika engkau mendoakan ampunan kepada mereka, maaf, jika engkau mendoakan ampunan kepada mereka, atau engkau tidak mendoakan ampunan kepada mereka, jadi jika engkau mendoakan ampunan atau tidak mendoakan mereka, dan jika engkau memberikan ampunan kepada mereka 70 kali, Allah juga tidak akan mengampuni mereka. Jadi hadirin yang Allah muliakan, Nabi ketika membaca ayat ini atau memahami ayat ini, mohon maaf, ketika diturunkan ayat ini kepada beliau, Nabi kan ayat ini kan mengatakan 70 kali. Kalau begitu saya tambah dari 70. Kalau begitu saya tambah lebih dari 70 kali. Agar apa? Agar Allah ampuni. Berarti wahyu menyatakan tidak dilarang beristighfar untuk mereka. Kalau tidak dilarang, berarti boleh dalam ayat ini. Makanya beliau berusaha istighfar lebih dari 70 kali. Baru setelah itu nanti ke depan turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, ayat ke-84, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Dan janganlah Anda mendoakan atau sholat kepada janganlah Anda mensolati atau mendoakan salah seorang dari mereka ketika mereka meninggal dunia. Ayat ini berbicara tentang orang munafik. Jadi hadirin, sebelum ayat ini turun, diperbolehkan beristighfar. Tapi bahasanya demikian. Bahasanya demikian. Kalau engkau beristighfar 70 kali, falan yakfirullahu lahu. Allah pun gak akan ampuni mereka. Saking semangatnya Nabi SAW agar umatnya diampuni, atau orang munafik diampuni, musuhnya diampuni, maka beliau tetap berusaha beristighfar untuk mereka. Beristighfar untuk mereka. Walaupun kita tahu bersama-sama angka 70 di dalam At-Taubah 80, sekali lagi angka 70 di dalam surat At-Taubah 80, itu kan bahasa penekanan, bukan letter luck. Bukan letter luck. Sama kayak misalnya jamaah sekalian bilang, misalnya ada seorang ibu, anaknya merengek, ma aku pengen belikan mainan ma, atau belikan handphone ma, please ma, please ma, please, 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 misalnya begitu.
Terus ibunya bilang, mama nggak akan belikan kamu, nak. Mama belikan handphone atau gadget kalau kamu sudah kuliah, misalnya demikian. Atau kamu butuh nanti pas SMA. Sekarang nggak ada. Tolong ma, enggak. Terus kata ibunya, kamu terserah deh, kamu mau merengek ke mama atau nggak merengek ke mama. Kamu merengek 70 kali pun mama nggak akan kasih. Pertanyaannya, apakah kalau dia merengek ke 71, 70, 80, mamanya akan kasih? Jawabannya kan enggak. Jawabannya enggak. Itu bahasa penekanan. Tapi di sisi lain, dia boleh ngerengek gitu. Ya silakan aja kamu ngerengek. Silakan saja kamu ngerengek. Kamu mau ngerengek kayak nggak ngerengek kayak, sampai kamu merengek 70 kali, mama nggak akan kasih. Kamu mohon kayak, kamu nggak mohon kayak, kamu mohon lebih dari sampai kamu mohon 70 kali, mama nggak akan kasih. Clear ya? Jadi angka 70 itu penekanan aja, bukan berarti kalau lewat dari 70 dikasih sama mamanya. Enggak. Allah mengatakan istaghfir lahum. Kalau engkau beristighfar untuk mereka, atau engkau tidak beristighfar untuk mereka, dan kalau engkau beristighfar untuk mereka 70 kali, Allah nggak akan ampuni. Itu berarti ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dilarang. Belum dilarang secara tegas. Sebagaimana mama tadi atau ibu tadi atau umi tadi nggak melarang anaknya memohon-mohon atau ngerengek-rengek, tapi cuma mau berapa kali kamu merengek atau mohon, mama nggak akan kasih. Maka secara wahyu Nabi SAW melihat ini peluang untuk berikhtiar aja deh. Coba aja dulu. Saking sayangnya Nabi kepada manusia. Saking sayangnya Nabi SAW kepada manusia. Pengen semuanya dapat hidayah. Pengen semuanya diampuni oleh Allah. Termasuk musuh beliau. Orang munafik. Beliau berharap orang-orang munafik diampuni oleh Allah. Maka Nabi beristighfar untuk mereka. Dan menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Itu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sosok yang oleh orang-orang yang tidak mengenal beliau dicela. Ini sosok yang oleh banyak orang-orang yang tidak mengenal beliau dikatakan teroris. Ini sosok yang dikatakan oleh orang-orang yang hasad dan benci sama beliau dikatakan haus darah. Mana haus darahnya jamaah? Mana terorisnya? Mana kebencian yang beliau ajarkan? Mana kerusuhan dan kerusakan? Ini orang munafik, clear, mereka salah. Mereka salah. Mereka keliru. Dan bukan secara nggak sengaja, disengaja. Dan mereka bohong. Mereka bersumpah. Nabi masih terima. Dan bukannya terima. Bukan hanya memaafkan. Nabi beristighfar. Semoga engkau diampuni oleh Allah ya. Dan meninggalkan mereka, urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan pernah ragu mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah ragu mengikuti tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara iman, secara akidah, secara ibadah, secara akhlak, secara konsep beribadah. Karena yang kita ikuti sosok seperti ini. Sosok yang luar biasa. Sama musuh dalam selimut aja demikian. Hatinya bersih. Gak baperan. Gak emosional. Makanya hadirin sekalian, ini alasan kenapa para sahabat rela mengorbankan semua yang mereka punya demi Allah dan Rasulnya SAW. Kenapa mereka rela meninggalkan semua harta mereka,
bahkan nyawa mereka pertaruhkan demi berjuang bersama Rasul SAW yang sosoknya begini jamaah, sosoknya begini, luar biasa. Dan ditanggepin 80-an orang itu menyampaikan udzur satu-satu. Ya, oh begitu ya, semoga Allah ampuni ya. Intinya kita harus setia, harus komitmen, semoga Allah ampuni. Oh begitu, oh migrain ya, oh vertigo, oh mahnya kambuh ya, semoga Allah ampuni ya. Subhanallah, nggak diserang, yang benar, jujur. Tentu saja jamaah sekalian, tidak setiap kasus seperti ini dilakukan oleh Nabi ketika ini menyangkut hak beliau. Udah beliau lepaskan. Adapun hak orang, ada pembahasan lain. Tapi ini hak beliau untuk diikuti. Oke, saya maafkan. Ini urusan hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada istighfar kepada Allah, taubat, semoga Allah ampuni. Lihat bagaimana beliau menghadapi musuh beliau yang berkaitan dengan hak beliau seorang nabi untuk diikuti. Dimaafkan, dimaafkan, dimaafkan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dimaafkan dan dimintakan ampun, dimintakan ampun tanpa disindir, tanpa dinyinyir, tanpa disindir, tanpa dipojokkan, tanpa dijatuhkan. 80-an orang tersebut aman, aman, aman. Hadirin yang Allah muliakan, hatta jitu, setelah mereka selesai, tibalah giliranku, kata Ka'ab bin Malik. Hatta jitu, sebelum kita lanjutkan, mari kita khayalkan dan bayangkan bagaimana jika kita ada di posisi Ka'ab bin Malik. Kita bayangkan dari rumah, sosok kita ini sudah bertekad, saya harus jujur, saya harus jujur, saya harus jujur, saya harus jujur. Dari rumah, beliau kumpulkan semua kekuatan untuk bisa jujur. Dan itu nggak mudah. Lalu Nabi SAW datang. Lalu sholat di masjid dan duduk di sana dikerumuni banyak orang. Bayangkan betapa bergejolaknya hati seseorang yang bersalah. Betapa bergejolaknya hati seseorang yang melakukan blunder. Setiap langkah dari rumah menuju Rasul SAW itu pasti gejolak batin terasa benar. Dan pasti syaitan tidak diam. Dia akan digoda, digoda, digoda. Lalu begitu sampai di masjid, lalu beliau melihat bagaimana orang-orang munafik yang 80-an orang itu satu demi satu berbohong, 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 berbohong. Dan bersumpah dengan atas kebohongannya. Dan beliau melihat, beliau menyaksikan bagaimana satu demi satu orang munafik itu dimaafkan, 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 dimaafkan. Satu demi satu orang munafik tersebut didoakan ampunan, didoakan ampunan, didoakan ampunan, didoakan ampunan.
Direspon dengan baik, direspon dengan baik, direspon dengan baik, direspon dengan baik. Seluruh 80 orang itu direspon tanpa marah, tanpa marah, tanpa marah, tanpa marah. Kira-kira gimana perasaan Ka'ab bin Malik? Oh, hadirin. Oh, itu maju mundur tuh. Yang awalnya udah yakin, gue harus jujur, gue harus jujur, gue harus jujur. Ini bohong. Disikapi baik, bohong, didoain, bohong, didoain, bohong, didoain. Itu kan pasti kan simpel. Ini gue jujur apa enggak ya? Gue jadi jujur apa enggak? Apa gue bohong aja? Apa aku cari alasan aja? Wah, itu luar biasa gejolak jamaah. Semuanya nggak ada yang diomelin. Semuanya nggak ada yang diomelin. Padahal bohong, munafik. Beda kalau 80 orang itu diomelin. Ya Rasul, saya vertigo. Jangan bohong. Dalam hati, gue harus jujur nih, gue harus jujur. Ya Rasulullah, mah aku kambuh. Jangan dusta kamu tuh. Aku tahu. Emangnya malaikat Jibril nggak kasih tahu aku? Benar kan? Nggak ada gunanya bohong. Itu kita akan memperkuat, kita akan kuat tuh. Ya Rasul, istriku sakit parah. Jomblo ngaku beristri, misalnya begitu. Dia belum nikah, misalnya dia bohong aja. Benar kan? Aku harus jujur, aku harus jujur. Tapi ini semuanya bohong dan semuanya direspon dengan baik, semuanya dimaafkan dan semuanya didoakan. Gimana coba pada saat itu Ka'ab bin Malik? Luar biasa. Kecuali kalau beliau pertama masih oke lah. Udah jujur lah. Pertama. Ini mereka dulu 80-an dan gak ada yang diomelin. Subhanallah. Gak ada yang diomelin. Pernah kita mengalami hal tersebut? Kita bersepuluh dipanggil guru BK misalnya. Atau guru BP. Karena kita 10 cabut misalnya. Dan kita nomor 10. Yang dari 1 sampai 9 semua bohong. Kata guru, oh gitu ya. Oh, si Bu pikir kamu tuh malas. Enggak kok Bu, gini Bu. Semua speak aja. Yang pertama keluar, lu diapain? Enggak, aman. Aman bro. Oke. Yang kedua keluar, semua nanya, lu diapain? Aman. Tuh guru polos, gue kadalin aja, aman. Yang ketiga, tenang bro, selesai. Lu cari alasannya yang bagus, aman insya Allah. Pakai insya Allah lagi ini di sensor aja. Mana ada orang tuh bohong bilang begitu. Terus kita yang ke-10, awalnya kita mau jujur, itu kan berubah jamaah. Artinya yang awalnya yakin jadi ragu-ragu. Sudah dapat suasana tersebut, sudah tahu gimana kondisi Ka'ab pada saat itu. Oke, kita lanjutkan. Hatta jitu, sampai aku datang menghadap Nabi SAW. Falamma sallamtu tabassama tabassumal mughdab. Ketika aku beri salam kepada Nabi SAW, Nabi SAW senyum. Nabi senyum, tapi senyumnya beda. Senyum orang marah, godban. Senyum orang marah. Hadirin yang Allah muliakan. Gimana perasaan kita jika kita di posisi beliau?
Nabi SAW senyum, tapi senyum orang marah. Nah, ini ada yang, itu kan udah tanda ini hari nggak berjalan lancar nih. Dan itu dorongan untuk berbohong kan semakin besar. Karena yang lain semua berhasil selamat pada hari itu. Dan kalaupun Ka'ab nggak lihat langsung mereka kan jadi pembicaraan, nih selamat, nih selamat, nih selamat. Nggak diomelin, nggak diomelin, nggak diomelin. Itu kan sampai ke telinga beliau. Kalaupun beliau baru datang dan nggak ada di lokasi, semua dengar kan. Hadirin yang Allah muliakan. Mau mulai aja udah nggak nyaman. Disenyumin, senyum marah. Beda kan kalau kita buat salah, senyum itu senyum halus. Kayaknya guru gue nggak marah nih. Gue semakin percaya diri untuk jujur. Tapi kalau kita datang, guru kita muka udah berubah. Aduh, gue jujur nggak ya? Kan begitu jamaah. Thumma qala, ta'al. Lalu Nabi bilang, kemari Ka'ab. Kesini Ka'ab. Faji'tu amshi hatta jalastu baina yaday. Maka aku datang sambil berjalan, datang mendekat ke beliau, lalu aku duduk di hadapan beliau persis, sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bertanya, ma khallafak? Apa yang membuatmu tidak ikut berjuang bersama kami? Apa yang membuat engkau tidak ikut ke Tabuk? Alam takun qad ta'tal dhahrak? Bukankah engkau sudah membeli tunggangan? Engkau kan punya kendaraan, bukan? Oh, subhanallah. Pertanyaan simpel tapi tajam, menunjukkan Nabi mengetahui data tentang beliau. Nabi tahu, bukankah ada kendaraan? Qala qultu ya Rasulullah. Ka'ab bin Malik mengatakan, wahai Rasulullah. Simak baik-baik hadirin. Ini dalam. Inni wallahi law jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi'udhrin. Demi Allah, kalau aku duduk di hadapan selain engkau dari ahli dunia, aku yakin dan aku lihat dengan penuh keyakinan aku akan beranjak dari sisinya tanpa mendapatkan murkanya karena alasan palsu yang aku buat atau alasan-alasan yang aku berikan. Laqad u'titu jadala, karena aku telah diberikan bakat kefasihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku diberikan skill, kemampuan berkomunikasi dan berbicara yang luar biasa. Aku diberikan skill untuk berdiskusi, melobi, berdebat, dan adu argumentasi jadalah. Aku diberikan kecerdasan linguistik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jago bicara. Dan beliau penyair. Jadi kalau kalau duduk di hadapan selain engkau, dalam posisi seperti ini aku bersalah, aku bisa cari-cari alasan yang membuat orang tersebut nggak akan marah sama aku. Aku mampu. Aku yakin aku mampu. Aku diberikan kemampuan besar untuk itu. Aku bisa cari-cari alasan. Aku bisa adu argumen. Aku bisa membalikkan argumentasi lawan. Aku bisa mematahkan argumentasi lawan.
dengan kemampuanku dalam berbicara. Walakinnani wallahi laqad alimtu la in haddathtuka al-yawma haditha kadhibin tarda bihi anni la yushikanna Allah yuskhituka alai. Oh, luar biasa. Ya Rasulullah, demi Allah, aku yakin, aku tahu kalau hari ini aku memberikan alasan palsu dan dusta kepadamu, engkau akan ridho kepada aku, engkau akan terima, karena akhlakmu memang mulia. Ini tambahan dari saya, akhlak Nabi itu mulia. Engkau akan ridho kepadaku, kata Ka'ab. Aku yakin. Dong jamaah, orang-orang munafik aja kasih alasan palsu diterima sama Nabi. Tapi aku takut dalam jangka waktu yang tidak lama, dalam jangka waktu singkat, Allah Subhanahu wa ta'ala membuat engkau membenciku, ya Rasul. Lihat hadirin, engkau boleh ridho, tapi kan ada Allah. Lihat iman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman bahwa Allah maha mendengar, maha mengetahui, maha melihat apa yang sedang terjadi. Dan iman kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala melahirkan uluhiyah, melahirkan sikap komit beribadah kepada Allah, beramal soleh. Dan salah satu amal soleh adalah kejujuran. Dan jujur hanya mencari wajah Allah. Jujur karena takut Allah buat murka. Engkau akan ridho, tapi kan Allah lihat. Dan apa susahnya Allah membuat engkau benci sama aku? Dan itu bencana besar bagi Ka'ab, sampai Nabi benci kepada beliau. Wallahi ma kana li min udhrin, demi Allah, aku tidak punya alasan ketika aku tidak ikut perang Tabuk ini. Tidak ada alasan, no excuse, nggak ada alasan. Orang-orang berkelas bermain seperti ini jamaah, nggak ada alasan. Saya salah, betul. Saya punya tunggangan, saya punya kekuatan, saya punya tenaga, saya punya pengalaman, saya sehat, saya fit. Nggak ada alasan. Wallahi, demi Allah, ma kuntu qad aqwa wala aisar minni hina takhalaftu ank. Demi Allah, aku tidak pernah merasa lebih kuat, lebih lapang pada diriku ketika aku tidak ikut perang ini. Ini peak performaku, tapi justru saya nggak ikut. Dan mohon maaf, ada kelewat tadi. Kita mundur sejenak. Wa in haddatsuka haditsa sidqin tajidu alayya fih inilah arju fihi uqballahi azza wa jalla. Ada penggalan yang terlewat. Ini bagus sekali. Kata Ka'ab, kita ulang. Kalau aku menyampaikan alasan palsu, alasan bohong, engkau akan ridho.
Tapi aku khawatir tidak menunggu waktu yang lama, dalam waktu yang singkat Allah akan membuat engkau benci kepada aku. Dan jika aku jujur, tajidu alayya fi, mungkin engkau akan marah kepadaku ya Rasul. Mungkin engkau akan marah. Tapi aku berharap sama Allah. Uqballahi azza wa jal. Allah memberikan ending yang indah kepada diriku. Aku berharap kepada Allah, Allah ridho kepada aku. Dan Allah memberikan jalan keluar. Allah memberikan hasil akhir yang indah. Dan aku bisa istiqomah di sana. Oh, luar biasa. Hadirin yang Allah muliakan. Mungkin engkau marah ya Rasul. Tapi aku masih berharap sama Allah. Apa susahnya Allah menghilangkan amarah dalam diri seorang hambanya, menghilangkan marah dari diri seorang Rasulnya. Menghilangkan marah dari seseorang. Apa susahnya? Dan itu yang saya harapkan. Hadirin, masih ingat surat Al-Maidah ayat 119? Allah berfirman, qala Allah, hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidqahum. Hadza yaum yanfa'u as-sadiqin sidquhum. Kata Allah, inilah hari di mana orang-orang jujur mendapatkan manfaat dari kejujurannya selama ini. Yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Mereka mendapatkan surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Mereka kekal selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dzalikal fawzul azim. Dan itu kemenangan yang agung. Allah ridho dengan orang-orang jujur. Dan kalau Allah ridho, pasti endingnya positif. Pasti endingnya indah. Pasti masalah ini akan terurai. Pasti akhirnya adalah kebahagiaan. Itu keyakinan Ka'ab bin Malik. Karena Allah ridho sama kejujuran. Dan Allah ridho sama orang-orang yang jujur. Sebaliknya, kalau saya bohong, saya punya kemampuan untuk bohong. Dan saya punya kemampuan untuk membuat orang percaya pada saya, padahal saya bohong. Tapi bagaimana mungkin mengecoh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak mungkin. Dan Allah benci sama orang bohong. Dan Allah bisa membuat kondisi berbalik. Saya berbohong untuk membuat engkau ridho kepada saya Rasul, tapi Allah bisa buat engkau benci kepada saya. Dan itu yang saya takutkan. Itu yang saya takutkan. Yang paling ditakutkan Ka'ab pada saat itu dari konteks ini adalah jika beliau dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Maka beliau memilih jujur dengan segala resiko, dengan segala hukuman yang berpotensi beliau terima. Yang penting Allah dan Rasulnya ridho kepada beliau. Subhanallah. Dan inilah tauhid jamaah sekalian. Yakin Allah maha melihat, mengetahui, mendengar. Dan Allah maha sanggup berbuat apapun yang Allah lakukan. Mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Kita bisa mengecoh manusia, tapi kita nggak akan bisa mengecoh Allah. Dan kalau Allah ingin berkehendak berbuat sesuatu kepada kita, apa susahnya bagi Allah? Dan kita akan hancur. Mungkin kejujuran membuat kita tertekan di hari ini,
Tapi lihat Ka'ab, uqballah. Tapi hari ini kan bukan hari akhirat. Ini bukan akhir dari kehidupan kita. Masih ada hari esok. Taruhlah hari ini kita terhukum dengan kesalahan kita. Tapi ketika kita jujur, Allah kasih jalan keluar di besok hari. Di lusa. Di minggu depan. Di bulan depan. Dan kalau nggak di dunia, di akhirat, sebagaimana firman Allah di atas, yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Ini hari di mana orang-orang jujur, orang-orang benar mendapatkan hasil dari kejujurannya selama ini. Sebuah pertaruhan besar yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik. Tapi beliau lebih memilih jujur untuk memenangkan drama kehidupan ini. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan prinsip beliau bukan asal bapak senang. Dan menghalalkan segala cara. Kayak bagaimana kejujuran. Karena kejujuran adalah perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak punya uzur sama sekali ya Rasul. Saya nggak punya alasan sama sekali. Semua karena kesalahan dan kelalaian saya. Saya kuat, saya punya pengalaman, saya punya kelapangan, tapi saya nggak berangkat. Hadirin yang Allah muliakan. Semua gejolak akhirnya diungkapkan dengan indah dan penuh kejujuran. Gejolak batin yang beberapa saat ini tertanam dalam diri Ka'ab, berkecambuk di diri Ka'ab bin Malik, beliau keluarkan dengan balutan kejujuran. Bukan seperti orang-orang munafik yang menjilat, yang rela berbohong, yang bersumpah di atas kebohongan mereka. Enggak, orang-orang beriman enggak seperti itu. Ka'ab menyampaikan kejujuran dengan segala resiko dan konsekuensi. Dan semua kalimat-kalimat indah itu didengar oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa respon beliau jamaah? Tanda tanya besar dalam drama ini. Apa respon Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengarkan kejujuran dari sahabat yang beliau cintai tersebut? Apa respon Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau mendengar bagaimana sahabat beliau Ka'ab bin Malik yang beliau andalkan selama ini ternyata tidak ikut berjuang bersama beliau tanpa ada alasan sama sekali. Respon beliau akan kita dengar dan pelajari di pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.